Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman. Halo semuanya para petani yang ada di seluruh Indonesia. Saya ucapkan semangat bertaninya, semangat menanamnya. Semoga setiap penanaman, setiap kita bertani diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, serta keberkahan bagi para petani di seluruh Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kan kawan, kami sudah berada di lahan, tepatnya lahan cabai keriting, yang dimana di lahan cabai keriting ini kan bisa lihat untuk tiap tanamannya cabai keriting sudah pada mulai berbuah. Pada dasarnya mereka sudah memasuki masa generatif, di mana mereka sudah pada mulai berbuah. Dan kawan-kawan juga bisa lihat ini ada juga bunga-bunga yang mulai bermunculan. Kalau kawan-kawan lihat, nah tanaman itu tanaman cabai keriting ya, tanaman cabai keriting tersebut bunganya pada berwarna putih. Nah, itu menandakan bunga-bunga tersebut pada mulai bermunculan di masa generatif, dan di bagian bawahnya sudah ada tanaman ada buah cabai yang sudah mulai bermunculan. Contohnya kayak gini, ini buah cabai yang masih muda sekali, masih perlu tumbuh dan berkembang ya. Nah, nanti lama-kelamaan nanti cabai hijau semacam ini akan membesar dan siap dilakukan proses pemanenan. Di masa generatif ini pokok permasalahan yang sering terjadi adalah yaitu permasalahan yaitu mengenai bunganya dan buahnya yang kadang sering rontok di musim kemarau. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu permasalahan yang sering terjadi pada cabai yaitu adalah serangan hama, terutama serangan hama yang pada buahnya. Kalau untuk serangan hama yang pada daunnya atau pada bagian lainnya ya kawan, asalkan tidak mematikan tanaman cabainya tidak masalah menurut kami ya. Kalau serangan pada buah itu menurut kami adalah serangan yang paling bermasalah, karena puncaknya seorang petani, seorang pembudidaya tanaman cabai itu nanti menghasilkan buah yang siap dipanen. Akan tapi kalau terserang oleh hama seperti yang ada di sini, itu ya menurut kami ini adalah hal yang perlu dikendalikan. Meskipun jumlahnya masih sedikit perlu dikendalikan, tapi pengendaliannya juga kita ngira-ngira ya kawan, jangan berlebihan ya, dalam artian kita menggunakan bahan yang perlu dikendalikan tapi tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena kalau berlebihan nantinya yang kami khawatirkan adalah yaitu hewan-hewan atau hama-hama yang menyerang tanaman cabai itu pada mati ya kawan, pada mati, dan nantinya akan terganggu secara ekosistemnya ya kawan, semacam itu. Nah, dan di sini pula di masa berbunga ini pula banyak serangga-serangga yang membantu ya proses dalam penyerbukan tanaman cabai tersebut, semacam itu. Sehingga kita namanya petani harus hati-hati ya, karena nanti kalau buah cabai atau bunganya itu tidak bisa terserbuki secara maksimal atau istilahnya tidak terjadi proses penyerbukan, nanti yang rugi petaninya ya. Karena apa? Karena nantinya pembentukan buah itu tidak bisa secara maksimal ya. Jadi istilahnya pembuahannya ya, calon bakal buah itu tidak bisa secara maksimal, sehingga nanti buah yang dihasilkan itu juga tidak maksimal, semacam itu. Oleh sebab itu mensiasati hal semacam itu kita perlu namanya perawatan bagi tanaman cabai. Untuk perawatan tanaman cabai keriting tersebut kita sebagai seorang petani menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu merusak ya kawan. Pergunakan bahan-bahan sebisanya tidak terlalu merusak ekosistem ya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai
tentang perawatan bagi tanaman cabai ini ya. Salah satu perawatan tanaman cabai ini melakukan proses penyepraian. Penyepraian ini kita lakukan setiap kurang lebih ya paling cepat 4 hari ataupun seminggu sekali. Nanti tergantung kondisi dari tanamannya yang kita budidayakan. Nah, kami menggunakan bahan-bahan sebagai berikut ya. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan nantinya akan penggunaan spray yaitu adalah paling basic adalah air kurang lebih 15 literan lah satu tangki ini. Lalu di sini di masa ini kita tetap menggunakan PSB. PSB ini memaksimalkan proses fotosintesis, dan yang jelas nantinya PSB ini akan juga memberikan bau yang kurang tidak enak ya, yang tidak enak, yang dimana hama tersebut biasanya tidak menyukai bau yang tidak enak dan rasa yang tidak enak. Ini PSB kita berikan. Ini hukumnya menurut kami saat penyepraian wajib ya. Selain PSB ya, yang dimana ini juga membantu fotosintesis yang ada bakteri merahnya, ini juga kita menggunakan kalsium ya. Kalsium yang kita gunakan adalah kalsium yang nantinya dipergunakan untuk memperkuat bunga, buah, serta memperbanyak proses pembungaan lah, istilahnya memacu lebih tepatnya memacu proses pembungaan pada buah tanaman cabai pada tanaman cabai keriting semacam ini kan kawan. Ini kita perlukan. Nah, ini kita menggunakan Bostof 1 sendok untuk 1 tangki dicampur dengan menggunakan PSB. Nah, ini penggunaan ini jangan terlalu banyak juga kan kawan. Kalau penggunaannya terlalu banyak itu kerugiannya adalah satu, biayanya besar, yang kedua nanti kita tergantungan dengan semacam ini, penggunaan bahan kimianya banyak pada tanaman cabai sehingga menurut kami kurang aplikatif ya jika terlalu banyak, jadi tidak efisien atau tidak efektif ya ininya cairannya, sehingga nanti tanaman sulit menyerap, bukan sulit menyerapnya, akan tapi ya lebih banyak yang terbuang lah semacam itu. Dan yang jelas nantinya efeknya ya berimbas pada biaya produksi yang cukup banyak ya. Karena kita sebagai seorang petani sebisa mungkin kan kawan gunakan bahan-bahan pertanian yang digunakan untuk budidaya itu sebisa mungkin biayanya sedikit. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu ke depannya apakah tanaman cabai itu bisa menjamin hasilnya bagus, hasilnya banyak. Nah, tidak kan. Alangkah lebih baiknya kan kawan menggunakan bahan-bahan yang harganya murah, yang bisa menekan biaya produksi, dan syukur-syukur bisa berdaulat lah kan kawan, bisa membuat sendiri. Nah, kita menggunakan PSB semacam ini kan buatan sendiri. Nah, dicampur dengan menggunakan ininya aplikasinya jangan terlalu banyak ya kan, cukup untuk memacu saja lah kan semacam itu, sehingga kita tidak terlalu boros dalam proses budidaya kan kawan. Dan ini pun kita berikan ini karena apa? Karena ini kemarin ada sisa ya kan kawan, jadinya kita berikan cairan ini ya, bubuk ini ke tanaman cabai. Nah, ini yang kita pergunakan adalah Bostof, yang dimana Bostof tersebut bentuknya powder, dan ini kita cairkan terlebih dahulu agar nantinya lebih mudah dalam proses aplikasi ya saat dispray, dan yang jelas lebih mudah diserap oleh tanaman semacam itu. Nah, ini teknik aplikasinya seperti penyepraian pada umumnya kan kawan. Penyepraiannya kita lakukan pada waktu proses pagi hari ya. Karena apa? Karena kita menggunakan PSB. Kalau menggunakan PSB lama-kelamaan nanti di siang hari semakin lama semakin panas ya, sehingga nantinya PSB nya bisa aktif ya. Ini PSB nya kurang lebih 200 ml untuk 1 tangki 15 liter air semacam itu. Nah, kalau ininya kan kawan kalsiumnya, bentar saya buka.
Ya, kalau untuk kalsiumnya ini kan 1 sendok, airnya mau berapa terserah kawan-kawan ya. Yang jelas ini 1 sendok kita cairkan terlebih dahulu, baru kita campurkan ke sini kan kawan ya, ke air yang digunakan untuk penyempraian. Nah, tapi sebelum diaplikasi ya kan kawan, setelah dicairkan semacam ini perlu dikocok terlebih dahulu agar powdernya tercampur secara homogen dengan airnya ya kan kawan, tercampur secara homogen. Nantinya setelah homogen kita baru kita berikan ke bagian sprayernya. Nah semacam ini, nah warnanya pasti akan berubah. Nah ini kita buka ya, kita campur ya kan, campur. Nah nanti airnya akan berubah semacam ini. Nah ini harus kita campur terlebih dahulu, kita aduk terlebih dahulu semacam ini agar kondisinya tercampur secara merata ya kan kawan. Nah, baru nantinya setelah tercampur semacam ini, itu kita aplikasikan, kita spraykan ke tanamannya ya, ke tanamannya. Nanti kan kawan, yang perlu diperhatikan dalam proses penyempraian ke tanaman semacam ini, itu arahnya kalau bisa penyemprotannya itu bagian bawah terkena, bagian atas juga terkena. Kalau bisa semacam itu, jadi pucuk nozzle semacam ini ya. Nah, pucuknya nozzle semacam ini nanti kita semprotkan ya, kita semprotkan, kita aplikasikan saja. Nah kita semprotkan, nah itu bagian bawah sampai bagian atas semacam ini. Nah nanti dimaksimalkan untuk bagian bawahnya juga terkena. Karena apa? Karena nanti di bagian bawah semacam ini ya, nah, bagian bawah semacam ini, bagian badan ini itu biasanya stomatanya banyak yang terbuka dan banyak stomata yang berada di bagian bawah dibandingkan yang di bagian atas semacam itu. Sehingga nantinya ketika stomata itu membuka, pastinya akan menyerap unsur-unsur yang kita berikan kepada tanaman tersebut, sehingga bahan-bahan yang kita berikan ke tanaman tersebut bisa teraplikasi, bisa diserap tanaman secara maksimal, dan nantinya harapannya tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal juga kan kawan. Yang jelas kan kawan, perlakukan dalam penyempraian ini pastikan dosisnya tepat ya dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya jadinya jangan berlebihan, karena kalau berlebihan efeknya tanaman tidak kuat, mati, layu dan lain sebagainya. Itu yang pengalaman yang pernah saya alami semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu informasi mengenai kegiatan pagi hari ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, serta kawan-kawan bisa menambah wawasannya. Ya, jangan lupa di-share jika ini bermanfaat, dan teman-teman yang membutuhkan silakan dibagikan ya kan kawan. Dan kami jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.